Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Nah, teman-teman, kita mau membahas lagi ada satu kader PDIP yang dicekal oleh KPK. Kali ini namanya yang mencuat adalah Agustina Tio Fridelina Sitorus. Nah, ini Batak ini teman-teman ya. Batak ini yang Sitorus itu apa ya? Abangnya Sirait lah kalau dibilang. Kalau di Tarombonya kita ya gitu ya. Jadi di situ ada Sirait, Sitorus, Sirait, Manurung, Butar-Butar gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita akan bahas teman-teman. Nama ini mungkin belum terlalu dikenal luas ya teman-teman, tapi kalau kita telusuri lebih dalam ya, ternyata ada kaitannya dengan kasus Hasto dan juga kasus Harun Masiku teman-teman ya. Ini lebih kalem gitu ya. Siapa sebenarnya Agustiani ini teman-teman ya? Dari informasi yang berkembang, dia adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 ya, atau lebih tepatnya seorang caleg gitu ya. Namun yang mengejutkan gitu, dia juga pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu gitu. Lalu apa hubungannya dengan kasus Harun Masiku? Kita coba telusuri lebih dalam teman-teman ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya Agustiani ini disebut teman-teman terlibat dalam upaya mengatur agar Harun Masiku bisa lolos sebagai anggota DPR. Asik. Ia bahkan sempat berkonsultasi dengan Titi Anggreyani ya, dari Perludem ya, sebuah yayasan independen yang bergerak dalam bidang pemilu dan demokrasi gitu ya. Namun dari hasil konsultasi itu, mereka inilah disimpulkan bahwa tidak ada celah hukum untuk memasukkan nama Harun Masiku. Meskipun begitu, upaya meloloskan Harun tetap dilakukan. Ya, disinilah permainan politiknya mulai terlihat. Agustiani bekerja sama dengan Agustiawan, seorang komisioner KPU yang juga ditangkap dalam kasus ini. Terus kader PDIP di KPU dan Bawaslu yang seharusnya mengawasi pemilu malah diduga, saya bilang diduga nih teman-teman ya, menjadi bagian dari skandal ini gitu ya. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa PDIP menempatkan orang-orangnya di lembaga pemilu untuk keuntungan politik. Nah, gitu teman-teman ya. Ini saya agak pelan-pelan aja. Jadi kemenangan mereka selama ini bukan hanya karena faktor Jokowi, tetapi juga karena mainan di KPU dan Bawaslu. Asik. Ini diduga gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto? Sidang ini sempat tertunda karena KPK meminta menjadwal ulang ya. Alasannya mereka masih memperkuat bukti dan menghadirkan saksi gitu ya. Termasuk pencekalan Agustiani. Jadi Agustiani juga dicekal, nggak bisa keluar negeri teman-teman. Nah, KPK terlihat sangat yakin dengan kasus ini
Dan banyak yang penasaran apakah Hasto akhirnya akan ditahan atau tidak. Nah, ini dia. Di sisi lain, ada hal menarik yang bisa kita perhatikan, teman-teman. Kenapa PDIP tiba-tiba senyap gitu ya? Teman-teman ngerasa nggak ada kayak gitu? Tiba-tiba ada senyap gitu ya, kayak ngedip gitu, tes ya. Biasanya mereka begitu vokal ya, apalagi dalam menghadapi isu-isu besar. Tapi kali ini diam gitu ya. Bahkan beberapa tokoh PDIP yang biasanya sering bicara juga ikut menghilang dari peredaran gitu ya. Sepertinya mereka sangat berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Why gitu ya? Kenapa? Karena mereka sedang menunggu hasil sidang ini, teman-teman ya. Jika Hasto dinyatakan bersalah, dampaknya bisa sangat besar. Iya, ini tuh. Ya, dampaknya bisa sangat besar, teman-teman. Bisa semuanya dikorek-korek, dihabisin. Nah, ya, ada lagi baru keluar lagi beritanya bahwa Richard Honoris ya itu masuk juga gitu ya, yang dicari-cari urusan pagar-pagar yang di PIK itu ya kan, di Tangerang dan sebagainya. Kader PDIP juga, mantan DPR RI juga 2019-2024 ya. Kita juga melihat perubahan sikap PDIP terhadap Prabowo. Kalau dulu mereka begitu agresif gitu ya, menyerang gitu ya, kini mereka lebih tenang gitu ya, slow gitu ya kalau bahasa ininya, seolah-olah sedang berusaha menarik simpati gitu ya. Ada dugaan bahwa mereka ingin menjadi ingin menjaga hubungan dengan Prabowo. Seperti apa yang dibilang Pak Prabowo, ya udah kalau lu mau ngakui salah, balik bertobat gitu kan. Jadi mereka mengingat kata-kata itu, mungkin teman-teman ya, mungkin gitu ya. Jadi mengingat dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di negeri ini, yaitu Pak Prabowo. Artinya mereka harus nurut dong. Ya. Tapi apakah ini berarti mereka mulai kehilangan arah dan kekuatan? Itu yang menarik untuk kita bahas, teman-teman. Saya didampingi oleh para lawyer. Terus terang sebenarnya mau mengadukan karena saya nggak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama saya itu sudah bebas murni loh, tanggal 23 April 2023. Kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan 23 April 2024. Dan saya sudah dinyatakan bebas. Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu gitu loh, sampai dengan 29 April 2024. Bahkan di dalam tahanan itu saya kehilangan ibu saya loh. Itu udah saya anggap, saya ikhlas bahwa ya memang ini bagian dari hukuman yang saya terima. Nah, saya nggak tahu kok tiba-tiba nih ada pencekalan. Apakah karena dianggap saya di dalam itu tidak memenuhi keinginan mereka atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena pertama yang dipersoalkan malah lawyer saya. Kenapa lawyer saya dari PDIP? Mungkin itu tidak bisa terlalu. Iya. Nah, terus yang masalah saya pertanyakan lagi bahwa kenapa Wahyu itu vonisnya ada 2, kenapa kok
yang satu yang diurusin terus, yang ini sudah 5 tahun pemberinya nggak ada, penerimanya sudah menjalani hukuman, pemberinya enggak. Itu saya pertanyakan. Apakah karena itu kemudian Bang Rosa marah sama saya? Bahkan waktu saya dibilang, udah Ibu kalau merasa tertekan ke LPSK aja. Saya bilang, saya justru sekarang kok merasa tertekan oleh Bang Rosa. Karena saya diancam terus dengan pasal 21, pasal 21. Pasal obstruction of justice. Lah saya di dalam loh. Saya lagi di dalam, gimana saya mau obstruction of justice gitu loh. Itu yang ini. Nah tiba-tiba, saya kebetulan kemarin agak drop. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap saya bangun, saya pasti jatuh lagi. Setelah sidang ini, bagaimana sikap PDIP? Apakah mereka akan tetap diam atau justru semakin galak? Nah, apakah ini akan mengubah peta politik nasional? Ya kan? Kita akan melihat bersama-sama ya. Kita nantikan coming soon gitu ya. Oke teman-teman, kesimpulannya ya, kasus ini menunjukkan bagaimana permainan politik bisa begitu kompleks ya, kompleks, mulai dari upaya meloloskan Harun Masiku, keterlibatan kader PDIP di KPU dan Bawaslu ya, hingga perubahan strategi politik mereka gitu ya. Apakah ini awal dari kejatuhan PDI ataukah mereka akan bangkit dengan strategi-strategi baru? Nah, sekarang giliran kalian nih. Apakah pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian ada permainan politik yang lebih besar gitu di balik ini semua? Jangan lupa untuk komentar kalian di bawah. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut berdiskusi. Mari kita bertukar pandangan dan analisis bersama ya. Itu aja dari saya. Saya Leonardo Sirait, NKRI harga mati.